Hai Youth, perkenalkan saya dengan Yulia Setia, istri tercinta dan satu-satunya dari Pastor Eric. Senang sekali kalau saya hari ini bisa membawakan firman Tuhan untuk teman-teman semua. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kalau kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami untuk dapat menjadi pendengar dan juga pelaku firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengkalibrasi hati kami sehingga kami semakin hari semakin seperti Kristus. Tolong setiap kami yang menyampaikan juga yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 16-31. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu mendengarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mereka mendengar itu sangat marah, semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, teman-teman semua. Teman-teman, siapa yang mengikuti acara SEA Games beberapa waktu yang lalu? Nah, pada bulan Mei yang lalu di Kompas.com diberitakan bahwa sejumlah atlet kontingen Indonesia yang baru pulang berlomba dari SEA Games Vietnam, mereka disambut dengan sangat meriah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka disambut oleh banyak orang dan terkhusus oleh Menpora, Menteri Pendidikan dan Olahraga. Selain itu mereka juga diberikan kalung bunga sebagai sambutan bagi para atlet yang telah melakukan misi mengharumkan Indonesia di dunia internasional. Wih, perasaan mereka pasti campur aduk nih ya. Mereka senang, bangga, terharu, puas. Mereka tahu bahwa setelah pulang melakukan misi dari negara ini, mereka disambut dan dihargai begitu baiknya oleh pemerintah dan seluruh warga Indonesia. Nah teman-teman, pada umumnya setiap orang yang melakukan hal yang baik untuk lingkungan sekitarnya akan mendapatkan pengakuan bahwa ia telah melakukan hal yang baik. Tentu dong ya, misi sudah dilakukan nih ya, dan sudah selayaknya mereka mendapatkan pengakuan dari sekitarnya. Ya minimal ucapan terima kasih, pujian,
Tetapi kalau bisa lebih daripada itu. Nah teman-teman, hal ini adalah hal yang lumrah bukan? Hal yang umum. Para pahlawan bagi bangsanya mendapatkan apresiasi yang sangat besar. Namun hal ini kontras sekali dengan apa yang Yesus dapatkan waktu ia sedang melakukan misi Allah di dunia ini. Khususnya di kota tempat ia dibesarkan di Nazaret. Adalah sebuah kebiasaan bagi orang Yahudi pada zaman Yesus untuk datang ke sinagog dan pada waktu itu mendengarkan para pemimpin agama pada waktu itu untuk datang maju membacakan ayat firman Tuhan. Dan Yesus hari itu ke sinagog dan membacakan teks yang menggambarkan pelayanan dari Sang Mesias dari kitab Yesaya pasal 61. Pada awalnya teman-teman, orang-orang itu kagum dengan apa yang Yesus katakan. Namun tidak lama kemudian, saat Yesus menyatakan bahwa ia adalah Mesias yang dimaksudkan oleh teks yang baru dibaca tadi, boom! Mereka berubah menjadi sinis dan mempertanyakan Yesus. Karena ia adalah anak Yusuf, seorang yang sederhana itu. Kami kenal siapa itu orang tua Yesus. Kami lihat bagaimana dia bertumbuh. Biasa aja, nothing special about him. Nggak mungkinlah dia Mesias. Yesus diperlakukan berbeda, tepatnya tidak baik. Atau ditolak justru di tempat ia dibesarkan. Mereka tidak dapat menerima bahwa nubuatan atau janji yang diberitakan di kitab-kitab para nabi ini digenapi dalam Yesus yang mereka kenal dari kecil ini. Mereka kecewa, marah, bahkan akhirnya ingin membunuh Yesus. Sungguh sangat kontras dengan reaksi mereka di awal yang terkagum-kagum dengan apa yang Yesus katakan. Wow, tapi sungguh menyedihkan melihat akan respon yang Yesus terima dari lingkungan yang paling dekat yang ia miliki, kota tempat ia dibesarkan. Ia mendapatkan tantangan yang besar saat melakukan misi Allah yang besar untuk umat manusia. Justru oleh mereka yang mengenalnya. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir bahwa melakukan kehendak Tuhan seharusnya hidup tuh lancar jaya? Aku akan baik-baik saja pasti di gereja, di sekolah, orang-orang akan menghargai aku sebagai orang yang telah melakukan tindakan atau pelayanan yang keren untuk Tuhan. Nah, tapi kemudian kenyataannya ternyata berbeda sekali dengan apa yang kalian bayangkan. Loh, kok aku malah ditentang ya untuk melayani Tuhan ya? Loh, kok teman-teman dekatku menjauh ya? Karena dibilang aku nih beda sekarang. Dan gak mau lagi gaul seperti mereka dulu. Loh kok gak mudah ya? Beritakan Injil, kabar baik itu kepada bestie aku nih. Yang aku pikir akan paling mudah untuk cerita sama dia. Loh, kok susah banget ya menyampaikan firman Tuhan, kabar baik kepada papa mamaku. Kalau Yesus sudah mengubahkan hidupku. Dan aku pengen seluruh keluarga besarku juga mengenal Kristus. Tapi bukankah ini malah menjadi sebalikannya? Mereka melihat aku sebelah mata. Yes. Melakukan misi Allah di dunia ini bukan berarti kita mendapatkan tiket untuk hidup aman, tentram, tanpa penolakan. Kalau kita tadi ingat ya, saat orang-orang mulai mempertanyakan Yesus, ia kemudian berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Kemudian ia menceritakan kisah Nabi Elia dan Elisa. Kedua nabi ini adalah nabi Israel, namun mereka malah diutus untuk melayani orang-orang di luar Israel. Karena apa? Karena orang Israel justru menolak mereka. Bukankah ini yang dialami oleh Yesus juga teman-teman? Teman-teman semua, Yesus melakukan misi Allah dan ia justru ditolak oleh umat manusia yang mau ia selamatkan. Penolakan yang ia alami saat melakukan misi Allah memberikan kita gambaran dan harapan bahwa saat melakukan misi Allah, perjalanannya tidak akan selalu berjalan mulus atau baik. Ia tidak datang dan semua orang menerima pengajarannya dan apa yang ia lakukan. Justru ia ditolak. Hal ini memberikan kita sebuah cuplikan bahwa sebagai umat Allah, saat kita melakukan misi Allah, kita pun memiliki potensi yang besar untuk ditolak juga. Mungkin kalian mulai berpikir ya, apa sih melakukan misi Allah itu? Karena aku masih SMP, masih SMA. Yang aku tahu kan cuma sekolah dan main sama teman aja. Aku kan bukan hamba Tuhan atau yang berkhotbah begitu ya, atau penginjilan. Mungkinkah kalian berpikir seperti itu? Teman-teman semua,
Setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita disebut sebagai anak Allah dan juga duta atau ambassador dari Allah. Kita ini milik Allah dan tidak selamanya kita akan ada di dunia ini. Namun selama kita ada di dunia ini, kita diutus di tengah dunia yang gelap yang belum mengenal Allah. Tentu kita tidak diminta untuk diam-diam saja, bukan? Tetapi menjalankan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Mengabarkan kabar baik bahwa Allah mengasihi dunia ini. Maka ia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Sehingga siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, ini misi kita selama kita di dunia, teman-teman. Dan ini tidak tergantung pada hamba Tuhan saja atau penginjil. Tetapi apapun peranmu saat ini, sebagai pelajar, sebagai anak, teman, kita juga sebagai saksi-saksinya mengemban misi Allah ini. Caranya gimana ya? Kita ceritakan kepada teman-teman kita akan kasih Allah buat kita. Kita bisa menunjukkan hidup kudus yang taat pada firman-Nya. Kita nggak hidup asal-asalan. Kita menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan kita di tengah-tengah lingkungan teman-teman kita semua. Nah, teman-teman, kalian mungkin tahu ya apa itu duta besar kenegaraan ya. Ia adalah orang yang diutus untuk menjadi perwakilan negaranya untuk berada di negara lain. Contohnya nih, Duta Besar Indonesia di Korea. Nah, waktu dia berada di Korea, dia hidup mempresentasikan Indonesia di sana. Ia melakukan misi Indonesia di Korea tentunya. Menurut kalian, bagaimana ya kira-kira ia akan hidup di negara orang tersebut? Apakah dia akan hidup asal-asalan, sembarangan, waktu jalan, buang sampah sembarangan. Nyetirnya sembarangan, tanpa mengikuti rambu yang ada. Bicara sama orang kasar gitu ya. Saya rasa duta besar yang baik akan hidup. Mempresentasikan atau menampilkan negaranya dengan baik juga bukan. Tentu bukan mengada-ngada, tetapi ia akan menunjukkan jati dirinya dari dalam keluar. Tidak dibuat-buat, tapi dia tahu siapa dirinya. Teman-teman, sekali lagi ini adalah duta besar saksi Allah di dunia ini. Kita dipercayakan misi Allah yang besar. Tetapi misi ini diberikan dalam kapasitas kalian sebagai pelajar. Pertanyaannya, apakah kita akan mulus saja menjalankan misi ini? Tentu tidak. Seperti Yesus telah menunjukkan bahwa ia pun mengalami penolakan. Kita pun mungkin akan mengalaminya. Teladan Yesus memberikan kita informasi. Namun di sisi lain juga harapan bahwa ia telah melaluinya terlebih dahulu. Ini yang menjamin kita tidak akan berjalan sendirian, teman-teman semua. Teman-teman, apakah sebagai duta atau saksi Allah di dunia ini, kalian pernah mengalami penolakan? Misalnya kalian mungkin ditolak dalam komunitasmu karena imanmu. Engkau ditolak dan gak diajak bergaul karena engkau cinta Tuhan dan menolak untuk melakukan hal-hal dosa dengan teman-temanmu. Ataukah mungkin kamu pernah di kick out dari grup atau di unfollow karena hidupmu untuk Kristus? Apakah engkau pernah mengalaminya? Teman-teman, waktu saya seusia kalian, saya juga telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya sangat berapi-api untuk melayani Tuhan dan bersaksi soal Dia. Tetapi situasinya tidak selalu baik. Waktu itu hanya saya saja yang percaya Yesus dalam keluarga inti saya. Saya sering berusaha memberitakan Injil kepada papa saya, khususnya ya pada waktu itu. Namun yang terjadi adalah saya justru dimarahi. Saya dianggap anak kecil yang gak tahu apa-apa. Itu sangat mengesalkan sekali. Tentu saja ya, papa saya kan yang membesarkan saya. Dia tahu apapun tentang saya, buruk-buruknya saya juga. Tapi akhirnya saat itu saya berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Puji Tuhan, beberapa tahun kemudian papa saya lahir baru. Tapi artinya saya juga mengalami penolakan pada waktu itu. Teman-teman, yang Yesus alami di Nazaret ini menjadi seperti gambaran akan penolakan besar yang akan ia alami di Yerusalem. Di Nazaret Yesus dihalau keluar kota dan rencananya akan dilemparkan dari tebing. Namun karena waktunya belum selesai untuk menjalankan misi Allah di dunia, maka ia berhasil pergi dari sana. Namun di Yerusalem puncaknya, ia dihakimi, ditolak oleh umatnya sendiri. Bahkan ia harus menjalani sebuah hukuman yang seharusnya tidak ia tanggung. Ia harus mati disalibkan. Tanda sebuah kehinaan.
penolakan yang begitu besar. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa ia memilih untuk melewati jalan penolakan itu untuk membuka jalan bagi kita manusia berdosa yang seharusnya ditolak oleh Allah karena dosa dan pelanggaran kita, justru diterima oleh Allah melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Kita diterima oleh Allah karena penolakan yang Yesus terima bagi kita. Teman-teman, mendengarkan pesan ini apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian merasa tersentuh, terharu, terenyuh akan pengorbanan yang Dia lakukan bagi kita? Atau kalian merasa, ya biasa aja, nothing to do with me, gak ada hubungannya dengan saya? Apakah kalian merasa teryakinkan hari ini bahwa apa yang Yesus lakukan ini adalah untuk kita? Ia ditolak agar kita diterima. Penderitaan dan penolakan yang kita alami hari ini mungkin berat. Mungkin ada juga yang ditolak oleh keluarga atau teman dekatnya sendiri. Ini memang lebih menyakitkan karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi. Tetapi marilah kita melihat apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Penolakan dan penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang Kristus alami. Kiranya ini menjadi penghiburan dan penguatan bagi kita. Selain itu teman-teman, percayalah, sebagai satu tubuh Kristus, kita juga tidak menjalankan misi Allah ini sendirian. Kita tidak mengalami penolakan dan tantangan itu sendirian. Ada saudara-saudara seiman kita yang juga mengalaminya. Bahkan mungkin lebih dari apa yang kita alami. Bahkan mereka harus berurusan dengan nyawa mereka. Karena mereka melakukan misi Allah ini. Memberitakan kabar baik kepada orang lain. Teman-teman mungkin pernah mendengar lagu I Have Decided to Follow Jesus. Sebuah lagu hymn yang indah. Lagu ini memiliki kisah yang sangat menyentuh hati saya waktu saya baca latar belakangnya teman-teman. I have decided to follow Jesus. Suatu hari di sebuah desa kecil ada satu keluarga yang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan atas hidup mereka. Kejadian itu membuat seisi desa itu begitu marah oleh karena desa itu memiliki kepercayaan dan dewa mereka sendiri. Pada suatu hari orang-orang desa berkumpul di depan rumah keluarga ini dan memaksa mereka untuk keluar. Para orang desa akhirnya menyeret seluruh anggota keluarga ini ke tengah desa. Sang kepala desa lalu mengatakan kepada bapak dari keluarga ini, "Jika kamu dan keluargamu tidak meninggalkan kepercayaan kalian ini, kalian semua akan mati." Bapak ini tidak tahu harus mengatakan apa. Yang terlintas di kepalanya hanyalah sebuah lagu yang dia ciptakan ketika dia pertama kali menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia mengatakan kepada sang kepala desa, I have decided to follow Jesus, no turning back. Aku telah memilih mengikuti Yesus, tidak akan berbalik. Dengan sekejap, kedua anak dari bapak ini langsung dibunuh. Sang kepala desa lalu memberikannya sebuah kesempatan lagi, kali ini dengan nyawa istrinya yang dipertaruhkan. Jika kamu masih menolak untuk meninggalkan kepercayaanmu ini, istrimu akan kami bunuh. Bapak itu membalasnya dengan mengatakan, "Though none go with me, I still will follow Jesus, no turning back." Sekalipun tidak ada orang yang ikut, aku tidak akan berbalik. Dengan sekejap, istrinya pun dibunuh. Sang kepala desa lalu memberikan kesempatan terakhir kepada bapak ini. Kali ini dengan nyawanya sendiri yang dipertaruhkan. Jika kamu masih menolak untuk meninggalkan kepercayaanmu ini, kamu akan kami bunuh. Tapi bapak itu malah melanjutkan lagunya. The cross before me, the world behind me, no turning back. Salib di depanku, dunia di belakang, tidak akan berbalik. Dengan sekejap, bapak itu pun dibunuh. Teman-teman, mengikuti Yesus dan menjalankan misinya di dunia ini bukan berarti mendapatkan hidup yang mudah terus. Kita akan mengalami tantangan demi tantangan, bahkan mungkin dari orang dekat kita. Tetapi Tuhan berjanji untuk menemani kita menjalani proses tersebut, karena Ia Immanuel, Allah yang beserta kita. Jika kita mengalami tantangan dalam hidup kita menjalankan misi Allah, menjadi saksi Tuhan
Bahkan di usia muda kita patut bersyukur teman-teman. Ini artinya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, komunitas orang-orang percaya menderita bersama-sama dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita. Tentunya tantangan yang dimaksudkan bukan yang kita buat-buat sendiri ya teman-teman ya. Misalnya karena kita malas belajar, terus kita alasan aja gitu, pelayanan, jadi ulangannya jelek. Terus kita dilarang dong pelayanan karena ulangan kita jelek. Terus kita bilangin, wah tantangan. Bukan ya guys, tantangannya itu sesuatu yang memang yang kita dapatkan dari orang-orang yang karena kita memberitakan Injil. Seperti kisah lagu tadi. Banyak saudara-saudara seiman kita di luar sana yang setiap hari bergumul akan hal ini teman-teman. Nah setelah mendengarkan ini, apakah hatimu tertantang untuk terus mengabarkan Injil, kabar baik itu teman-teman? Ya, seharusnya kita justru terbakar dan menyadari bahwa apa yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang Kristus telah lakukan untuk kita. Kita mau terus melakukan misi Allah ini agar makin banyak orang yang mengenal kabar baik ini. Melakukan misi Allah bukan tanpa tantangan, tetapi ia menjanjikan penyertaan. Kita mungkin tidak akan mendapatkan kalung bunga ya, seperti para atlet SEA Games yang menang di dunia ini. Tetapi waktu nanti kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kemuliaan yang besar, yang lebih besar dari apa yang dunia ini bisa berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Kristus melakukan misi Allah yang besar. Sehingga penolakan Yesus membuka jalan bagi kami untuk diterima oleh Allah. Hari ini kami juga diingatkan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai duta-duta-Mu, kami juga melakukan misi Allah di dunia ini. Di usia muda kami ya Tuhan. Tapi kami tahu bukannya tanpa tantangan. Kami akan mengalami masa-masa yang sukar juga ya Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa memohon Roh Kudus untuk terus menguatkan kami, mengingatkan kami, menjadi guru, pengajar kami, menopang kami. Supaya waktu masa-masa itu terjadi, kami terus ditopang. Dan terlebih kami ditopang oleh karya Kristus yang besar itu yang dilakukan untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pekerjaan Tuhan bagi kami. Dan kami teringat hari ini ya Tuhan, untuk saudara-saudara seiman kami di luar sana, yang sedang mengalami pergumulan besar karena melakukan misi Allah ini. Tantangan-tantangan yang mereka alami begitu besarnya ya Tuhan. Bahkan mereka harus meregang nyawa mereka. Kami berdoa, kuatkan mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka. Dan setiap kami ada di sini ya Tuhan, biarlah kami boleh terus bergelora hati kami untuk memberitakan Injil itu kepada orang-orang sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, saya punya 2 pengumuman untuk kalian semua. Yang pertama, mulai bulan Juli, kita tidak ada lagi ibadah online. Jadi kami mengencourage teman-teman semua untuk datang ke gereja untuk mengikuti ibadah secara onsite. Dan yang kedua, jangan lupa untuk membaca daily devotion yang telah dibagikan oleh kakak-kakak pembina kalian. God bless you and happy Sunday.